Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ke tutorial selanjutnya ya. Di video kali ini kita lanjut tutorial dari aplikasi Excel AK, yaitu Excel akuntansi keuangan yang sudah kita bahas kemarin itu sudah 2 poin ya. Kita akan coba bahas di video kali ini untuk poin yang ketiga, yaitu analisis laporan. Analisis laporan ini mungkin sifatnya hanya sebagai bagaimana kita menganalisis laporan-laporan yang ada, baik itu laporan tahunan ataupun laporan bulanan. Jadi tidak ada hal yang mungkin harus kita edit sana sini, enggak ya. Hanya menyesuaikan yang ada. Misalkan laporan bulanan, maka kita perlu menyesuaikan untuk bulannya, pilihan periodenya. Yang pertama kita masuk ke laporan neraca, laporan tahunan dulu ya. Kita bagian laporan tahunan dulu. Di sini ada laporan neraca. Kita klik. Nah, ini neraca ini sudah masuk secara otomatis. Di sini ada keterangan saldo balance, berarti semua saldo yang ada baik saldo awal dan saldo akhir itu seimbang dan tidak ada errornya. Kalau ada errornya maka dia di sini juga akan berubah menjadi saldo tidak balance. Kalau dia muncul saldo tidak balance, maka teman-teman bisa perhatikan di bagian mana yang ada errornya. Baik itu mungkin ada yang salah input di jurnal yang 3 ini, mungkin ada yang salah input ataupun di bagian mananya yang ada errornya. Karena kalau sudah diinput secara lengkap, itu semestinya insya Allah tidak ada yang error dari saldonya. Maka ini seperti yang ini saldo balance, saldonya sudah sesuai dengan yang ada. Ini contoh dari laporan neraca, ini sudah siap untuk print out. Teman-teman bisa langsung print ini ya. Siap untuk printnya. Kemudian tombol ini tampilkan semua ini untuk menampilkan akun-akun yang lainnya. Karena yang tampil di sini secara default sudah saya setting hanya akun-akun yang memang di situ terdapat perubahan. Misal kita coba tampilkan semua dulu. Nah ini. Ini ada bank 3, ini tidak ada perubahan baik saldo awal ataupun saldo akhir. Maka ketika kita klik laporan neraca ini, bank ketiga itu tidak ada. Jadi yang tampil di sini hanya yang ada perubahannya saja. Baik itu akunnya aktif ataupun pasif, maka dia akan berlaku seperti itu. Jadi teman-teman bisa memahami dan menganalisis laporan ini sebagaimana yang barusan tadi saya jelaskan ya. Ini ada bagian tanda tangan, bisa diubah kalaupun memang misalkan ini dibuatnya bukan dari bendahara, taruhlah misalkan sedang berhalangan atau yang lain ya, kita ubah dengan sekretaris, dan yang menerima ini adalah bendahara untuk dicatat terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke ketua. Ini bisa saja terjadi karena kenyataan di lapangan itu mungkin saja berbeda dengan target awalnya. Ini bisa diubah ya, tinggal disesuaikan, dan kalau sudah siap tinggal di print out. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjut ke laporan selanjutnya. Setelah laporan neraca ada laporan kas. Ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini menampilkan kondisi arus kas dari keuangan usaha dari teman-teman. Arus kasnya kemana aja, pengeluarannya kemana. Ini ada 3 bagian ya. Ada arus kas operasional, yaitu yang bersinggungan dengan operasional dari usaha teman-teman. Kemudian ada arus kas investasi, sesuai dengan judulnya ya, yaitu yang bersinggungan dengan investasi, baik itu pembelian aset, penjualan aset, ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada arus kas pendanaan. Itu terkait dengan utang piutang dari teman-teman. Kita untuk cek laporan ini sudah benar atau belum, kita lihat di saldo akhirnya. Nah ini ya. Ini ada keterangan kenaikan atau penurunan kas dan setara kas.
Berarti ini jumlah 54.523.500 ini jumlah surplus atau jumlah laba yang masuk di arus kas ya, bukan laba ruginya, tapi jumlah kenaikan yang masuk di seluruh arus kas atau setara kas. Setara kas itu seperti bank dan yang lainnya ya. Yang sifatnya yang di akun itu akun rekening kas. Kita lihat di sini. Nah ini, masuknya ke sini akun rekening kas yang ini. Ini juga sama, sudah terhide otomatis. Kalau mau menampilkan semua silakan diklik untuk mengecek ya. Tapi secara defaultnya ini akan otomatis terhide. Dan untuk mengeceknya mudah insya Allah. Tinggal pastikan saldo akhir kas ini Rp107.603.954 ini sama dengan total di bagian yang ini. Total di bagian list box ini ya. Ini list box. Ada totalnya di sini Rp107.603.954. Nah ini. Kalau sama berarti arus kasnya, laporan arus kas ini sudah benar dan sudah sesuai, juga sudah siap untuk print out. Teman-teman tinggal print saja. Sudah siap untuk dijadikan laporan keuangannya. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah ini bagian terkhusus dari laba rugi, baik itu sifatnya penjualan atau bonus ya. Nah ini ada keterangannya. Ini penjualan, labanya 17 juta sekian. Bonus target penjualan 28 juta sekian. Ini masuk ke sini semua. Juga sebagaimana di video pertama kali rilis saya sampaikan, teman-teman tidak perlu pusing memikirkan HPP karena HPP itu sudah saya setting otomatis. Jadi sudah terpotong otomatis. HPP itu ya istilah mudahnya supaya kita mudah untuk memahaminya adalah modal dari suatu barang. Oke, ini sudah otomatis. Namun saya jelaskan di awal, HPP di sini sifat yang saya pakai adalah dengan metodologi average, yaitu rata-rata. Jadi modalnya seperti ini yang muncul ya, yang hasilnya. Ini biaya sewa kok ini cuma 1 biayanya dan ini cuma 3 ya, ini sama. Tinggal tampilkan semua untuk melihat semua data laporan yang ada. Hanya saja ketika diklik lagi unchecklist, laporannya sudah rapi kembali. Sama ya, ini juga sudah siap untuk print out. Teman-teman tinggal print out saja. Kemudian dari laporan laba rugi ada laporan ekuitas, yaitu laporan perubahan modal, baik itu penambahan ataupun pengurangan. Pengurangan itu sifatnya mungkin bisa ada 2 opsi, bisa dia mengalami rugi ataupun bisa dia mengalami price pemilik, yaitu pengambilan modal. Misalkan modal pemilik ini adalah modal saya menaruh modal di awal periode 74 juta. Ternyata saya ambil di bulan 10 misalnya. 10 juta, maka akan masuk di sini nih. Kita coba cek ya, kita coba langsung praktikan, kita ambil modal pemilik yang awal ini. Masuknya di jurnal umum ya. Kita input. Ini masuk, ini diambil dari modal pemilik pertama. Selanjutnya ini price pemilik. Tarik modal, misalkan menarik 5 juta. Kita input. Kita simpan. Kita cek ya. Ya ini, masuk ya. Ditarik 5 juta. Ditarik 5 juta. Maka ini yang menjadi laporan yang tadi. Laporan ekuitas. Selanjutnya ada laporan stok persediaan. Ini sifatnya laporan secara kuantitas saja. Jadi bukan laporan HPP dan lain-lainnya, itu sudah saya setting dan juga memang sheet-nya juga sudah terhide ya. Jadi tidak perlu melihatnya kembali. Nah, ini adalah laporan secara kuantitas.
Misalkan teman-teman mau melihat stoknya, tinggal lihat sini aja. Stoknya tinggal sekian sekian sekian. Ini sudah up to date insya Allah. Dan dashboard keuangan ini kita skip dulu, kita masuk ke laporan bulanan. Laporan bulanan yang pertama, pilih periode ini. Teman-teman bisa pilih periode sesuai periodenya. Karena saya tidak ada transaksi di bulan Februari, maka laporannya pun sepertinya tidak akan ada perubahan ya. Ya ini. Tidak ada perubahan karena memang saya tidak ada transaksi di bulan Februari, kita cek ya. Ini, oh ini ada Februari nih, penjualan. Nah, kita coba cek di laporan laba rugi yang ini ya, bagian bulanan ini ya. Kita cek ke laporan laba rugi. Oh iya benar ya. Ada penjualan produk senilai 1.400.000 sekian, HPP-nya 1.200.000 sekian. Mendapatkan laba rugi bersih 278.700. Ya, ternyata ada ya. Selanjutnya ada tadi ini laporan neraca sama, sudah siap semua. Ini juga sebenarnya sifatnya sama seperti laporan tahunan, yang kita sesuaikan hanya pada bagian pilih periode ini. Maka setelah kita pilih periode, maka laporannya yang muncul sesuai periode yang kita pilih. Nah, ini muncul ya. Laporan laba rugi periode 1 Februari sampai 29 Februari. Ini yang akan muncul. Ekuitas juga sama. Dan ini laba rugi 12 bulan ini adalah laporan laba rugi selama 1 tahun fisikal tersebut. Ada semua di sini, kalau mau teman-teman mau cek, ada di sini semua, baik dari pemasukan ataupun pengeluaran, bisa diklik tampilkan semua. Karena lagi-lagi supaya rapi ya, kayak saya setting terhide ya. Nah ini kan banyak yang kosong nih, makanya saya setting kalau dia ada perubahan baru dia tetap tampil. Namun kalau tidak ada perubahan dia akan terhide. Kita coba ulang. Nah ini tuh, dia sudah terhide, alhamdulillah. Ini adalah laba rugi bersihnya per bulan, ini akumulasinya dari bulan 1, 2 hingga seterusnya. Dan di akhir ini adalah bagian net profitnya. Profit net ya, atau net profit ya, itu. Profit bersih selama 1 tahun. 1 tahun fisikal. 28.291.000 sekian. Kita cek di bagian dashboard keuangan sekalian untuk ini analisis terakhir ya di video ini. Bisa klik dashboard keuangan. Nah ini profitnya, net profitnya 28.291.454 rupiah. Ini untuk melihat kondisi keuangan dari usaha teman-teman, baik dari ekuitas yang ini ataupun laba rugi yang ini. Total pendapatan ada sekian, 45 juta sekian, pengeluaran ada 17 juta sekian. Dan total laba rugi dalam 1 tahunnya yang ini pun menjadi saldo atau menjadi laporan net profit teman-teman sekalian ya. 28.291 sekian. Dan ini total ekuitas, yaitu total modal, baik itu modal yang dimiliki, penarikan modal, ataupun laba rugi bersih yang berjalan. Baik, untuk video kali ini mungkin cukup sampai sini ya, karena laporannya sudah semua. Oh iya, maaf lupa saya. Buku besar kas ini juga sama. Hanya menyesuaikan dari pilihan yang ini. Kalau mau diubah ya tinggal diubah yang di sininya akunnya. Ini yang pertama, pilih akunnya dulu, diubah akunnya dulu. Kemudian yang kedua, pilih bulannya. Kalau periode ini dikosongkan, maka laporan ini yang akan muncul selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Teman-teman bisa lihat di sini ya, buku besar periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Yang muncul selama 1 tahun. Namun kalau teman-teman pilih periode tertentu, misalkan Februari, maka yang muncul hanya bulan Februari saja. Nah ini, karena nggak ada transaksi ya, jadi ya kosong dia. Tapi bisa dilihat di sini ini berubah. Buku besar periode 1 Februari sampai 29 Februari. Yang Februari itu ada di akun kas, coba kita lihat ya.
akun kas. Oh, nggak ada juga. Ada di mana? Coba kita cek. Maaf, lupa saya. Februari itu ada di piutang. Coba kita lihat. Oh, karena piutang ini buku besar kas ini menampung laporan untuk akun rekening kas ya teman-teman ya. Ini akun rekening kas saja yang ada di sini. Kalau untuk melihat akun yang lain, teman-teman bisa buka ini buku besar pembantu. Klik buku besar pembantu, pilih akunnya. Tadi piutang usaha. Nah, ini muncul ya. Nah, ini juga sudah terlihat. Januari dan Februari dia menjadi satu tempat. Kalau kita pilih bulannya, Februari misalkan, maka yang tampil hanya bulan Februari saja. Jadi seperti itu. Dan mohon maaf saya lupa membuatkan sheet-nya. Sheet untuk satu lagi mungkin bisa di sini ya. Itu untuk print out baik itu invoice yaitu penjualan ya, kwitansi penjualan atau kwitansi umum yang ini yang nama ininya, nama detailnya KW awalnya, ini kwitansi. Tadi yang pertama invoice, yang ini INV. Kemudian yang kedua PO yaitu faktur penjualan. Kalau ini faktur pembelian, kalau ini faktur penjualan invoice. Kemudian dan KW ini kwitansi. Nanti saya akan buatkan ada di sini, ada bisa print out dan siap untuk print out semuanya. Jadi teman-teman bisa print laporannya sesuai dari kategori kwitansi yang teman-teman pilih. Mungkin untuk laporan seperti itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kalian, sebarkan ke yang lainnya. Semoga bisa diambil manfaatnya untuk kita semua. Dan semoga Allah berkahi semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.